Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqana min ibadikas shalihin wahsyurna ma'ana wa iyyakum ma'a zumratis sabiqinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min yaumi hadza ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral ulama wal qurama, hadirin wal hadirat yang kami muliakan dan kami hormati, segenap kepengurusan Al-Anhar, wabil akhos Bapak DKM, Pak Haji Sanjar, serta jajarannya, adik-adik, remaja-remaji, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini. Marilah puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan ibadah tarawih yang ke-10 kalinya. Mudah-mudahan ibadah mulai awal Ramadan sampai tanggal 10 ini dinyatakan mumtaz, dinyatakan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda yang agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sehingga kita sebagai umatnya sangat mengharapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumin nahbah. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh, hadirin wal hadirat, remaja, remaji yang telah memberikan satu penghormatan kepada kami untuk ikut serta meramaikan Darus Tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian ibadah yang akan kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dimaklumi bersama bahwa ibadah yang diterima di sisi Allah itu ibadah yang diiringi dengan keikhlasan, penuh keridhaan. Sekarang pertanyaannya, ma huwal ikhlas? Apa yang dikatakan ikhlas? Ada yang mendefinisikan bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asrarillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seandainya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu atau Ibu bersimpuh di hadapan kami, ini mana di antara kita yang ikhlas? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut sirrun min asrarillah. Rahasia-rahasia Allah itu banyak sekali. Di antaranya adalah keikhlasan yang tersembunyi di lubuk hati kita masing-masing. Namun ada ulama yang memberikan definisi apakah ikhlas. Ikhlas itu antara lain al-madhu wal-dhammu sawa'u. Al-madhu wal-dhammu sawa'u. Ikhlas itu perbuatan ketika dipuji biasa, ketika dicaci maki biasa, ketika dipuji bukan tambah bangga, berbesar hati. Begitu juga ketika dicaci bukan berkecil hati atau minder. Jadi biasa-biasa saja, dihormati biasa, dihina biasa. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perilaku akhlakul karimah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk beribadah. Apa yang ditemui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ditemui adalah ludah yang keluar dari mulut orang kafir. Bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
apa yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang keluar dari mulut orang kafir adalah cemoohan dan caci makian, bisa menyebut Muhammad itu adalah orang yang gila, Muhammad itu adalah penyihir. Ya. Ketika diludahi yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau tidak dijiwai dengan jiwa yang ikhlas, tidak mungkin akan keluar ucapan tahmid kepada Allah. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke Masjid Al-Anhar menemui ya, kendala yang seperti itu apa? Wah, kalau ada batu diambil batu, kalau ada bata diambil bata. Kurang ajar. Nah, jadi banyak yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh seperti Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diundang, datang. Setelah nyampe di undangan, disuruh pulang. Apa jawabannya Imam bin Ahmad bin Hanbal? Alhamdulillah. Setelah di rumahnya diundang kembali, datang lagi. Setelah datang disuruh pulang kembali. Alhamdulillah. Bukan hanya 1, 2 kali sampai 4 kali. Maka sehingga orang-orang yang hadir loh, hebat sekali Ahmad ibn Hanbal. Sudah ditolak 4 kali tapi masih mau datang dengan penuh senyuman. Coba ibu-ibu kalau diundang ibaan atau diandang tadarusan, Bu mau apa ke sini? Oh padahal tadi diundang. Mau apa ke sini? Kira-kira gimana ibu? Mau darusan? Wah, udah banyak yang darusan kok Bu. Di sini sudah nolak-nolak yang darusan. Kira-kira bagaimana? Apa tetap darusan atau pulang? Kalau sudah pulang nanti dipanggil lagi. Bu, diundang untuk darusan. Nah, sekalian bawa kue. Kira-kira datang nggak? Diundang ketiga kalinya. Bu, kuenya sudah habis. Datang lagi. Setelah datang, sudah yang dibutuhi kuenya saja, ibunya tidak dibutuhi. Ayo, kira-kira mau datang nggak yang keempat kalinya? Ini adalah manusiawi. Nah ini yang dicontohkan oleh para ulama salafus soleh seperti Ahmad ibn Hanbal, seperti Imam Syafi'i, seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikejar oleh Daksur, mau dibunuh oleh Daksur, apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Ya Muhammad, siapa yang mampu menghalangi kami untuk memenggal lehermu pada waktu ini ya Muhammad? Hanya Nabi dengan tenang, dengan penuh keikhlasan menjawab, yang bisa melarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya ketika pedang polok daripada Daksur jatuh, diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Daksur, sekarang giliran saya. Siapa yang mampu menghalangi saya untuk memenggal lehermu? Namun dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Daksur tidak dipenggal dan tidak disembelih. Nah, inilah namanya ikhlas. Al-dhammu wal madhu sawa'u. Dicaci, dimaki, dipuja dan dipuji tetap, karena memang amalan kita ini tidak ingin dipuji dan tidak ingin dicaci, hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya untuk meningkatkan ikhlas itu seperti apa Bu? Pak, meningkatkan ikhlas itu jangan diukur dengan syariat. Kalau diukur dengan syariat, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan menyesal. Coba seumpama ibu tiap mau buka ngirim saya anggur 1 kilo, besok ngirim lagi ayam 1 kilo, besoknya lagi ngirim dendeng, ngirim tapi saya memberikan balasan kepada ibu ceker atau mangga yang asem.
Ibu ngirim saya sudah 10 kali anggur yang hijau yang manis-manis dan parcel yang paling bagus. Harganya 500.000, 500.000. 10 kali saya ngirim ceker setengah kilo seperempat. Sudah nget-ngetan. Kira-kira bagaimana itu? Secara manusiawi. Wak Fatih dikirim nggak tahu kiri. Kita sudah ngirim 10 kali anggur, balasannya cuma ceker seperempat, sudah anget-angetan. Iya nggak kira-kira? Karena apa? Karena itu diukur dengan syariat, diukur dengan masalah apa? Zahiriyah. Jangan belum diukur dengan hakikat. Maka itu akan gagal. Ya tapi memang dalam Al-Quran begitu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Ketika Anda disakiti oleh orang kafir, maka balaslah dengan yang setimpal. Dijiwit ya ganti jiwit. Wajar itu. Dipukul sekali ganti mukul 1 kali. Diludahi ganti ludahi sekali. Itu fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma. Dipai semangka ngirim semangka, dipai melon dikirim melon. Itu apa? Imbang. Secara syariat memang seperti itu. Tapi tidak meningkat itu. Keikhlasan yang seperti itu akan bubar. Pasti akan gelendeng. Apalagi dibalas dengan sebawahnya. Gelendengnya orang sebentar. Nah, supaya keikhlasan kita itu meningkat, itu harus kita ukur dengan hakikat. Seperti apa yang dilakukan oleh mazhab 4 itu, diantaranya seperti itu. Kenapa kamu diundang 4 kali kok kamu masih tersenyum? Jawabnya bagaimana? Nah, kamu sudah disakiti, diundang, ditolak lagi, diundang, ditolak lagi. Betapa sakitnya. Saya enggak sakit. Jawabnya seperti itu, saya enggak sakit. Nah, enggak malu kamu dipermalukan seperti itu, disuruh pulang di hadapan orang banyak. Itu hak mereka. Tugas saya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, saya ini diperintah untuk menyenangkan tetangga. Adapun dia menyakiti saya, itu bukan wilayah saya. Nah, ini namanya diukur dengan hakikat. Jawab di sana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya diciptakan itu hanya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada dia. Adapun dia saya datang diundang, ya, kemudian datang, itu hak saya, tapi kewajiban saya menyenangkan dia. Adapun saya sudah datang kemudian disakiti, itu bukan urusan saya, bukan wilayah saya. Nah, itu baru diukur dengan hakikat. Insya Allah kalau diukur dengan hakikat, keikhlasan kita akan apa? Bisa meningkat. Kalau selama diukur dengan syariat, itu akan melorot dan akan tetap tidak akan bisa meningkat. Kira-kira ibu-ibu kepengen meningkat enggak? Pengen. Ya mudah caranya begitu. Jangan diukur dengan syariat. Contoh, ibu-ibu diundang tahlilan atau bapak-bapak diundang marhabanan. Ternyata orang 40 itu dapat berkat semuanya. Pas gilirannya ibu nggak dapat berkat, itu gimana kira-kira? Innalillah, alhamdulillah. Nah, itu kalau diukur dengan syariat, kita yang doa, kita yang khadoroh, pulang poro-poro oleh berkah. Itu karena ukuran syariat. Tapi kalau ukuran hakikat, Allah itu merencanakan untuk kita akan memberi apa? Tidak dapat barokah dari ini, mungkin Allah akan memberikan ganti yang lebih. Ini jelas, Bu. Ada orang yang haji. Biasa kalau di Madinah atau di Mekah itu kalau Senin sore mau menghadapi buka itu kan digelar, ada kurma, ada susu, ada apa di situ. Kemudian ketika sudah maghrib buka bersama. Nah, ada salah satu orang Arab itu yang bagi-bagi kurma. Tetapi ketika sampai di misalnya pas gilirannya Pak Sanjar,
ini dikasih, ini. Tapi giliran di Pak Sanjar itu dilewati. Sampai 2-3 kali, kira-kira perasaan Pak Sanjar gimana? Ya, yang sampingnya ini dapat, itu juga nggak namari. Mestinya Pak sampean belum dapat, ini di bareng-bareng, kan begitu pantasnya. Enggak, ini yang dimakan sendiri, ini dimakan sendiri. Coba, sementara hatinya Pak Haji Sanjar seperti apa? Orang Arabnya juga tahu. Ya, tapi karena Pak Sanjar menilainya bukan secara syariat tetapi secara hakikat, barangkali ini belum rezeki saya, Allah akan memberikan rezeki yang lain. Maka setelah selesai acara sholat bubar, Pak Sanjar ke sebelah tembok misalnya, di situ merenung, apa salah saya ya Allah, salah saya apa Allah, membaca istighfar seumanya. Tiba-tiba ada pemuda yang kira-kira umur 17 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Walid. Waalaikumsalam. Pak Sanjar dikasih hadiah 500 rial. Kalau 500 rial itu dirupiahkan, seandainya 1 rial itu 5.000, berarti berapa? 2 juta. Tidak dapat kurma tapi dapat 2 juta. Karena apa ini? Karena dikembalikan kepada hakik. Jadi dengan kesabaran yang beliau lakukan, ini Allah merencanakan pemberian yang berlipat ganda. Oh iya, ternyata dari keikhlasan tadi itu menumbuhkan 500 rial. Kalau sebelah-sebelahnya ya cukup kurma 3 biji, susu 1 gelas. Rencana Allah memang seperti itu. Maka ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya, kalau ingin ikhlasnya bisa meningkat di dalam ibadahnya, sedekahnya, iktikafnya, tadarusnya meningkat, ikhlas jangan diukur dengan syariat, tapi ikhlas ukurlah dengan hakikat. Nanti kalau ibu sudah klimaks di dalam keikhlasannya, itu seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu begini, ya Allah, kalau saya ibadah saya ini karena surgamu ya Allah, masukkan saya ke dalam nerakamu. Ayo wani mboten. Ini sudah, padahal umumnya kita Allahumma inna salukal jannata wa na'udzubika minar. Ini yang kita jaluk awak, yang kita mohon surga. Nah, amalan kita sementara berapa amalan kita, keikhlasan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pesan kita, ketika kita berdoa itu jangan terlalu ambisi dengan apa yang kita minta, jangan. Kenapa kau minta surga? Ya diperintah kok, hanya situ aja. Kenapa minta surganya Allah? Diperintah oleh Gusti Allah. Jadi kita berdoa itu hanya menuruti perintahnya Allah, bukan targetnya. Wah, Ramadan itu adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah syahrul ijabati da'wah. Ramadan penuh ya, bulan yang dimana doa-doa diijabah. Yang mengijabah itu Allah, yang berdoa kita. Adab kita kepada Allah apa mengharuskan harus dijabah? Tidak. Adab kita kepada Allah, ya Allah, saya berdoa ini hanya menuruti perintahmu. Bahkan kita didesain di alam dunia ini dengan penuh kesalahan dan penuh kealpaan. Tapi Allah menyediakan supaya orang itu kealpaan dan salahnya bisa dihapus. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa aku ya Allah ketika aku melakukan kesalahan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Itu juga jangan engkau perberat aku ya Allah dengan amalan-amalan atau tugas-tugas dari engkau. Wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Dan juga jangan engkau berat yang sekiranya kita tidak mampu. Puasa Ramadan 1 bulan berat sekali.
jangan engkau tambah puasa Daud. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadikan satu peningkatan untuk meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya bagaimana? Keikhlasan itu kembalikan kepada hakikat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.